Halo, apa kabar hari ini? Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini, dan kali ini kita akan mempelajari dan membahas tentang bejana berhubungan. Bejana berhubungan ini kadangkala disebut di dalam fisika hukum utama hidrostatika. Bagaimana kalau suatu bejana yang bentuknya berbeda-beda diisi dengan zat cair yang sama, posisi permukaannya bagaimana? Kemudian kalau sebuah pipa misalnya diisi dengan zat cair yang berbeda, bagaimana selisih ketinggiannya, bagaimana cara menghitungnya selisih ketinggiannya, dan penerapan bejana berhubungan ini dalam kehidupan sehari-hari kita akan bahas secara bersama-sama hari ini. Mari kita lihat pembahasannya berikut ini. Bejana berhubungan. Apa yang dimaksud dengan bejana berhubungan pada tekanan? Mari perhatikan gambar ini. Nah, ini ada gambar ini itu menunjukkan bejana berhubungan di mana bentuknya ada 4 bentuk. Kenapa dikatakan berhubungan? Karena antara bejana 1, bejana 2, bejana 3, dan bejana 4 itu berhubungan. Nah, pada bejana ini, jika diisi zat cair yang sama, ini konsep yang kita harus pahami. Jika diisi zat cair yang sama, maka bentuk-bentuk dari bejana ini itu tidak berpengaruh terhadap tinggi permukaan zat cair itu. Jadi misalnya ini diisi air, maka nanti permukaannya ini akan sama rata. Jadi bentuk dari bejana ini tidak berpengaruh kepada ketinggian permukaan zat cair dalam bejana berhubungan. Ada satu di Cibubur itu sebelum awal-awal tahun 90-an, 2000-an, itu model kamar mandinya itu menggunakan prinsip bejana berhubungan. Jadi kamar mandi barak, kemudian dibawanya dilubangi, dan dari sisi yang satu sisi diisi pipa masuk di situ, sebelah sana diisi. Jadi kalau di sini sudah penuh, maka semua bak mandi yang ada di dalam barak itu sudah penuh. Kenapa? Karena berlaku prinsip bejana berhubungan. Jadi keran air pada kamar mandi, bak mandi yang ada di Cibubur dulu sebelum direnovasi, itu modelnya seperti itu. Jadi masuknya air itu dari satu sisi aja, kemudian dimasukkan di bak ujung sana. Nanti kalau bak ujung sana itu sudah penuh, maka juga yang ujung sana itu sudah penuh, karena berlaku prinsip bejana berhubungan. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip bejana berhubungan ini dalam tekanan itu diterapkan dalam pembuatan beberapa alat rumah tangga. Yang pertama adalah teko ini. Perhatikan, dalam membuat ini, maka ukuran ini dengan bagian atas ini harus sama rata. Supaya apa? Ketika diisi air, ya, ini airnya sudah penuh, tetapi kalau ini lebih tinggi nanti itu tidak bisa dituang. Kalau dituang maka air akan keluar dari sini. Maka dalam pembuatannya itu ini harus sama rata, dan kalau diisi tinggi air yang, kalau misalnya tinggi air dalam teko ini segini, maka airnya juga di sini segini. Nah, ini prinsip yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang sangat jadul, tetapi manfaatnya luar biasa yang banyak digunakan oleh tukang-tukang bangunan. Perhatikan gambar ini. Ini pipa selang itu yang transparan diisi air. Jadi kalau tukang bangunan nanti misalnya di suatu tempat yang miring begini, kan susah untuk menentukan di mana posisi ratanya antara tiang yang satu dengan tiang yang ini, atau sudut yang ini dengan sudut yang ini. Maka biasanya tukang bangunan itu mengambil selang transparan diisi air, kemudian dipasang seperti ini. Permukaan ini, ya, permukaan air yang ada di sini dengan permukaan air yang di sini itu menunjukkan bahwa itu sama. Ini prinsip yang harus
digunakan. Sama dengan ini. Ketinggian permukaan air di sini sama tingginya dengan ini. Maka ini nanti untuk membuat posisi yang rata di sini, maka kita menggunakan ini sekalipun ini tempatnya miring. Nah, nanti tinggal ditimbun nanti sampai di sini misalnya. Maka ini antara ini dengan ini rata. Nah, ini penerapan yang sangat sederhana tapi sangat bermanfaat sampai sekarang masih digunakan oleh para tukang bangunan tentang konsep bejana berhubungan. Nah, konsep bejana berhubungan ini dalam fisika biasa disebut hukum utama hidrostatika. Tekanan hidrostatis pada setiap titik yang berada di kedalaman yang sama dalam keadaan seimbang adalah sama. Tadi yang saya katakan di selang itu, kemudian di teko itu, kemudian ada gambar 4 bentuk tadi bejana tetapi permukaannya sama karena tekanan pada setiap titik itu sama sehingga pada kedalaman yang sama tekanannya sama. Nah, ini hukum utama dari hidrostatika. Tekanan hidrostatis pada setiap titik yang berada di kedalaman yang sama dalam keadaan seimbang adalah sama. Jadi ujung selang tadi yang satu di sini dengan ini itu tekanannya semua sama karena dalam keadaan seimbang. Itu yang dimaksud dengan hukum utama hidrostatis. Pertanyaan sekarang, bagaimana kalau suatu pipa U diisi oleh zat cair yang berbeda? Nah, ini lain. Bejana berhubungan, konsep utama bejana berhubungan atau hukum utama hidrostatika ini tidak berlaku jika zat cair yang diisikan itu berbeda jenisnya. Ketika pipa U itu diisi dengan zat cair yang berbeda, maka pasti akan menunjukkan selisih ketinggian seperti pada gambar ini. Pada gambar ini, yang diisi air, yang diarsir ini adalah air. Kemudian ke dalam pipa ini dimasukkan minyak. Kita ketahui kenapa. Bagaimanapun kita mencampur antara air dan minyak tidak akan pernah bercampur. Kenapa? Karena massa jenisnya pasti berbeda. Sehingga karena ada 2 jenis zat cair di dalamnya, maka ada selisih ketinggian antara bejana ini dengan ini. Ya, walaupun di sini tekanannya sama, pasti akan memberikan selisih ketinggian yang berbeda. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan bahwa konsep hukum utama hidrostatika ya itu tidak berlaku jika zat cair yang diisikan ke dalam pipa U atau bejana itu berbeda jenisnya. Ada 2 jenis yang berbeda jenisnya. Nah, melihat gambar ini, maka secara matematika kita bisa mengatakan dalam konsep tadi bahwa dia mengatakan tekanan hidrostatis pada setiap titik ini tekanan hidrostatisnya sama tapi ketinggiannya berbeda. Tekanan pada bejana A harus sama dengan tekanan pada bejana B. Tekanan hidrostatis pada pertemuan yang lalu itu bisa dihitung dengan massa jenis dikali G gravitasi bumi dikali kedalaman. Nah, karena ini jenis zat cair pertama, maka di sini tekanan yang berlaku pada titik A itu sama dengan massa jenis zat cair di titik A dikali gravitasi bumi dikali ketinggian dari zat cair di titik A. Dalam hal ini yang ditampilkan di sini adalah minyak. Maka persamaan ini berlaku, rho minyak, massa jenis minyak dikali gravitasi bumi dikali ketinggian minyak harus akan sama dengan massa jenis air dikali dengan gravitasi bumi dikali ketinggian air. Sekali lagi, ya. Untuk tekanan yang ada di sini, tekanan yang ada di minyak ini itu berlaku massa jenis minyak dikali gravitasi bumi dikali tinggi H. H ketinggian minyak itu akan sama dengan tekanan yang ada akan sama dengan massa jenis air ini dikali gravitasi bumi dikali ketinggiannya. Nah, ini berlaku persamaan ini untuk hukum utama hidrostatis.
H itu ketinggian zat cair, bisa meter, bisa sentimeter. Nah, ini hukum utama hidrostatik pada bejana atau biasa disebut hukum bejana berhubungan. Mari kita lihat cara menghitungnya pada soal. Perhatikan, sebuah pipa U diisi air dan minyak seperti pada gambar. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, maaf salah kurang huruf 1, hitunglah massa jenis minyak. Mana gambarnya? Ini gambarnya. Perhatikan, ini air ya, yang berwarna biru diisikan air. Kemudian yang berwarna ini adalah minyak. Pada soal diketahui bahwa massa jenis air ini adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian kalau kita tarik garis di mana batasnya antara minyak dan air ini, kemudian kita ukur, ternyata ketinggian air, selisih ketinggiannya itu biasa disebut H air, itu ada 6 cm. Sementara ketinggian pada minyak adalah 10 cm. Pertanyaannya sekarang adalah berapakah massa jenisnya ini? Nah, ini. Bagaimana cara menghitungnya? Mari kita lihat. Kita data dulu yang diketahui di dalam soal. Diketahui dalam soal ini ketinggian H1 itu adalah ketinggian air. H2 adalah ketinggian minyak. Kemudian rho 1 massa jenis air. Ini yang ada di soal tadi, 1000 kg per meter kubik. Apa yang ditanya? Berapa massa jenis minyak ini sehingga posisinya seperti ini? Mari kita hitung bersama-sama. Rho 1 H1 harus sama dengan rho 2 H2. Kenapa G-nya? Kenapa G-nya sudah dicoret? Sebenarnya ada, tapi karena dia berada pada satu tempat, maka gravitasinya sama, maka itu akan habis. Maka persamaan itu tadi kita sederhanakan menjadi rho 1 massa jenis zat 1 dikali dengan ketinggian zat 1 akan sama dengan massa jenis zat 2 dikali dengan ketinggian zat 2. Atau kalau yang kita hitung di sini 1 adalah air, maka massa jenis air dikali ketinggian air itu akan sama dengan massa jenis minyak dikali ketinggian minyak. Masukkan nilainya. 1000 kg per meter kubik itu dikali dengan 6 cm akan sama dengan massa jenis minyak dikali 10 cm. Selesaikan dulu ini. 1000 kali 6 itu 6. 1000 kali 6, maaf ini salah hitung. Ya, 1000 kali 6 ini adalah 6000. 6000 kg per meter kubik sama dengan massa jenis minyak dikali 10. Kemudian kita tarik, massa jenis minyak itu akan sama dengan 6000 kg per meter kubik dibagi 10. Massa jenis minyak adalah 600 kg per meter kubik. Itu cara menyelesaikannya dengan menggunakan soal. Demikianlah tadi pembahasan kita tentang bejana berhubungan atau hukum utama hidrostatika. Kita sudah lihat tadi bagaimana hubungan posisi permukaan air pada bejana-bejana yang bentuknya berbeda-beda. Jika diisi zat cair yang sama, ketinggiannya bagaimana. Kemudian kalau diisi zat cair yang berbeda, ketinggiannya bagaimana. Kemudian cara-cara menghitungnya dan alat-alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip hukum bejana berhubungan atau hukum utama hidrostatika ini. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi.